Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini 10 Ramadan 1445 Hijriah. Dialog interaktif agama kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, yang tentunya untuk kita semuanya bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Baik, seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber untuk sore hari ini Bapak Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Dan seperti biasanya satu tema untuk hari ini, belajar malu bersama Ramadan. Ya. Saya baru dengar aja udah tertarik. Gimana ya, ini melekat kuat dengan ya mungkin pada awalnya ini adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh perempuan ya, tapi mungkin lebih luas lagi ya, lebih dari ini ya akan kita obrolin. Dan tentu saja sahabat Rasi, Anda bisa bergabung untuk bisa interaktif juga di sini 0351896137 atau di 0811302096 dan di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install segera install ya. Oke, langsung saja Bapak. Baik. Menyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar budiman yang berbahagia, Radio Rasi FM dan juga Mbak Maya tentunya yang ada di studio ya. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di sini, dan insya Allah akan sama-sama kita menyimak atau sama-sama kita bermajelis ya, membuat majelis yang insya Allah intinya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi, judul ataupun tema pada hari ini adalah malu ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya ya, malu. Jadi kenapa tema ini kita angkat kemudian kita kaitkan dengan Ramadan seperti itu? Betul tadi Mbak Maya juga menyampaikan bahwa malu itu secara tabiat ya, secara asal itu adalah satu sifat yang sangat lengket sekali dengan sifat perempuan seperti itu ya. Nah, gitu. Tetapi kita tentunya membahas yang lebih umum, lebih general. Karena apa? Karena kita akan membahas malu ini kemudian kita kaitkan dengan dasar-dasar keimanan kita gitu ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ya, Nabi kita sudah bersabda al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kata-kata sederhana ini saja kita perhatikan, malu itu adalah sebagian dari iman ya. Di hadis yang lain disebutkan juga al-haya'u su'batun minal iman, seperti itu ya. Jadi malu itu betul-betul merupakan sebagian daripada iman. Bahkan kalau diperhatikan lebih jauh, beliau juga pernah menyampaikan malu dan iman itu selalu beriringan. Artinya kalau satu tidak ada, satunya juga hilang gitu ya. Jadi kalau iman nggak ada, berarti orang itu nggak punya rasa malu. Demikian orang yang tidak punya rasa malu, bisa kita pastikan dia itu bukan orang beriman, seperti itu ya. Bisa menjadi tolak ukur juga. Ya, sebagai tolak ukurnya yang paling sederhana seperti itu saja gitu ya. Sedangkan ketika kita melihat kehidupan ya, terutama di Indonesia ya, notabene adalah kaum muslimin terbesar di dunia seperti itu ya. Kemudian kita lihat betapa setiap hari kenapa banyak sekali tindak-tindak kriminal ya gitu ya. Baik itu yang skalanya kecil maupun besar. Misalnya dari mulai tipu menipu ya gitu ya, orang berdagang di pasar berani menipu ini itu, tadi sudah ada yang menawar sekian-sekian padahal belum ada begitu ya. Kemudian juga dari anak-anak pelajar kita ya,
yang terkait atau terkena kasus-kasus kriminal semakin besar, jumlahnya semakin banyak ya. Kemudian ada beberapa kasus-kasus di kita ini, di negeri kita ini, terutama adalah dalam hal pemerintahan kita, misalnya korupsi. Angka korupsi semakin tinggi ya, dan itu adalah sama-sama kita ketahui, korupsi artinya mencuri milik rakyat, kan begitu ya. Korupsi artinya itu mengambil bukan sesuatu yang menjadi haknya, bahkan hak orang lain. Tapi kemudian kita lihat banyak pelakunya itu santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak begitu ya. Tidak ada respek atau rasa malu yang dia munculkan, semisal penyesalan dan sebagainya, begitu seperti tidak ada, cuek-cuek saja, kan begitu ya. Iya, padahal itu gitu. semuanya kaitannya dengan ya rasa malu mengambil hak orang lain, itu harusnya malu, menggunakan tindak kriminal pun seharusnya malu seperti itu ya. Maka bisa didefinisikan malu adalah satu akhlak atau perasaan ingin menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk seperti itu, atau dia mencegah diri dari mengambil hak-hak orang lain, seperti itu ya definisi secara syar'inya ya, secara istilahnya seperti itu. Kalau secara umum ya tentu malu itu kita menahan diri dari sesuatu perbuatan yang apabila dilihat orang itu nampak nggak enak, kan begitu ya. Nah, tapi secara syar'i kita kaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk oleh syariat, kemudian juga mengganggu hak-hak orang lain. Maka dari itu bisa dipastikan tadi, kalau kaitannya dengan iman itu berseiringan, minimal kalau tidak dikatakan bahwa keimanannya lemah, ya bisa jadi memang keimanannya hilang, hakikatnya seperti itu pada itu ya. Karena memang iman itu fluktuatif ya, artinya bisa naik ya, bisa turun. Nah, tatkala seseorang hilang rasa malunya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh agama, maka di saat itu memang hilang juga ya kemudian keimanannya gitu. Seperti itu, Mbak. Iya. Menarik sekali ternyata bahwa rasa malu itu bukan hanya sekedar sedangkal yang mungkin saya pikirkan ya, tapi ternyata luas sekali, bahkan seluruh kehidupan bisa saja kita ukur dari rasa malu itu sendiri. Oke, lebih jauh kita akan ngobrolin nanti selepas beberapa informasi berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara, simak kita dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan, masih bersama Bapak Amrullah juga, dan kita belajar malu bersama Ramadan. Iya, luas sekali tadi tentang rasa malu yang kita coba gali ya dari beberapa kejadian ya, karena saya pikir pada awalnya memang banyak sekali hal di medsos terutama ya kan, yang kayak mengumbar rasa malu yang seharusnya ditutupi tapi dibuka, rasa yang seharusnya apa yang seharusnya tidak ditunjukkan lalu ditunjukkan, termasuk ini Ustadz kemarin itu ada sempat saya baca satu VT gitu ya, dimana sekarang rasa malu itu apa maksudnya, rumah itu sekarang sudah nggak privasi lagi karena seseorang membuat konten di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamar. Iya kan? Jadi apa yang menjadi privasi di rumah itu sudah tidak ada lagi karena semua orang sudah bisa melihat seperti itu ya. Dan terkadang itu agak over gitu ya, overlapping, sehingga sesuatu yang mungkin batasan-batasan privasi kalau di kita syariat itu ada batasan-batasan aurat ya, baik itu aurat di dalam bentuk rumah, dalam artian aurat rumah sebagai gitu, ataupun secara person ya, dirinya kan begitu. Terkadang maaf ya, berpakaiannya anak-anak kita di TikTok itu wah keren-keren pakaiannya, semakin menampakkan hal-hal yang sebetulnya justru jauh ya dari akhlak-akhlak Islami seperti itu ya, sayangnya seperti itu. Lalu kenapa kita belajar dari Ramadan kan seperti itu ya. Yang kita kaitkan sebetulnya pada akhirnya rasa malu itu bisa kita kita klasifikasi ya, kita bagi ya. Malu kepada Allah tentunya karena kita berkeyakinan ya. Kemudian yang kedua malu pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah malu kepada orang lain kan seperti itu ya. Ya gitu. Lalu kaitannya dengan Ramadan, tentu kita ambil satu ibadah yang terbesar di dalam bulan Ramadan adalah saum ya, puasa. Dimana kita bisa perhatikan puasa itu adalah
meninggalkan sesuatu, yaitu makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan daripada puasa itu sendiri. Kita bisa bayangkan itu kalau seseorang itu tidak punya rasa keimanan tinggi, ya. Makanya di awal-awal itu kemarin pasti ustadzah, kiai, ulama menyampaikan bahwa yang dipanggil untuk saum itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, begitu ya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian itu saum. Kenapa dipanggilnya orang-orang beriman gitu? Ya, ternyata kalau kita telusuri berikutnya, hanya orang-orang yang berimanlah pada akhirnya yang mampu menjalankan tugas ataupun pelaksanaan ibadah saum itu kan itu ya. Kita bayangkan saum itu kalau kita sendiri gitu kan, misalnya saja kita menjumpai air ya di dalam kamar misalnya ya, kemudian ada makanan-makanan lain dan sebagainya, kemudian kita makan dan kita minum, nggak ada yang tahu begitu ya, itu dengan cuek saja bisa makan kemudian keluar seperti orang yang berpuasa kan nggak masalah kan seperti itu ya. Tetapi karena ada iman, ada rasa malu tentunya kepada Allah bahwa Allah pasti melihat dan perhatikan ini namanya sikap muqarrabatullah, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita dan itu pasti. Wallahu alim, Allah adalah sangat mengetahui, alimun khabir, bahkan sangat detail dan teliti sekali dari seluruh apa yang kita perbuat. Dengan keyakinan iman seperti itu tentunya seseorang pasti akan berpikir ya, ketika hendak membatalkan puasa tanpa ada seorang pun yang tahu, pasti dia akan berpikir bahwa Allah melihat kita kan gitu, sehingga mampu mencegah. Nah ini rasa malu seperti ini harus diasah sedemikian rupa ya. Bahkan pernah rasa malu ini tidak hanya dimiliki orang dewasa, artinya orang yang sudah sangat cukup umur. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada anak kecil sengaja Umar bin Khattab bersama yang mengiringinya saat itu mengetes anak kecil ya, yang sebagai rakyatnya ya waktu itu. Kemudian dipanggillah anak kecil yang sedang menggembala domba. Wahai anak kecil, saya beli dombanya satu saja, bolehkah itu? Oh ini milik tuan saya kan begitu ya, gitu. Tapi tuanmu kan nggak ada, mana tahu dia kambing sebanyak ini kamu ambil satu saja, mana ketahuan, pasti tuanmu nggak akan menghitung setiap hari kan gitu ya. Begitu kemudian anak kecil, iya tuan, memang tuan saya tidak akan tahu akan hilangnya kambing yang mungkin saya ambil atau jual, tetapi di mana Allah begitu. Nah di saat itulah Umar bin Khattab malah justru kaget gitu ya. Ternyata anak kecil ini mempunyai keimanan yang begitu mendalam, sehingga dia di sisi lain ternyuh hatinya, tapi juga ada kebanggaan bahwa ternyata masyarakatnya, rakyatnya yang dipimpin itu adalah rakyat yang betul-betul robbani ya, yang mengaitkan segala sesuatunya itu dengan keyakinan yang begitu kuat kan itu ya, sehingga tidak berani gitu. Di mana Allah, maksudnya wahai, kan nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab kan, kalau tahu pasti anak kecil itu udah ini redek duluan kan gitu ya. Tapi ini seperti pengembara saja gitu untuk ngetes itu, sehingga anak kecil tadi lantang saja menjawab, kalau begitu di mana Allah wahai Tuhan kan begitu ya. Nah gitu, artinya kalau misalnya saya melakukan itu, apakah Allah tidak tahu? Pasti tahu gitu. Padahal anak kecil gitu. Nah, gitu. Jadi sudah sebesar itu keimanannya ya. Sebesar atau sejauh itu keimanannya. Sedangkan kita banyak orang tua ya yang sudah harus tinggi ilmunya juga, bahkan maaf ya, bergelar mungkin MA, doktor, profesor, tetapi kenyataannya keyakinan di situ kadang justru menipis itu ya. Oke, kita terima dulu untuk yang bergabung. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Alhamdulillah, Ustaz masih ingat ya? Nggih, Masya Allah. Nggih. Ya ini pertanyaan saya ini lepas dari tema, tapi masih tentang bersuci gitu. Tidak. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita berpuasa untuk berkumur sama imtinsak itu tidak dilakukan, apakah benar? Karena gini, kalau saya tuh pernah mempraktekkan imtinsak itu, kalau kita nyedotnya tuh
istilahnya banter itu masuk ke mulut gitu. Ya. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tentang ini, kalau kok permulaan adzan itu kok semuanya, hampir semuanya gitu saya dengar kalau membaca tasbih, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu hukumnya gimana dan caranya tuh seperti apa kalau misalnya dalam adzan itu kok didahului dengan tasbih. Mohon di pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno. Baik. Terkait dengan pertanyaan pertama, memang betul sekali Pak Warno, apalagi pernah mengalami sendiri ya ketika istimsak ya. Istimsak itu menghirup hidung ya. Ya, menghirup air dari hidung ya, kemudian dihembuskan kembali kan seperti itu. Tetapi memang ketika dalam posisi Ramadan memang ada hadisnya yang supaya berhati-hati sehingga tidak melakukan istimsak ya, istimsak yang berlebihan gitu ya. Cukup misalnya sedikit saja yang masuk ke hidung sudah mencukupi untuk pemenuhan sempurnanya wudhu, karena itu juga maaf ya kita sebut sebagai sunnah bukan rukunnya ya. Kan rukunnya wudhu itu mulai niat kalau dimasukkan itu ada 6 kan gitu ya, yaitu niat itu sendiri, kemudian membasuh wajah ya, bukan istimsaknya tapi membasuh wajahnya ya, gitu, kemudian membasuh tangannya, kemudian membasuh setengah atau sebagian kepala kan gitu ya. Kemudian membasuh kaki sampai jadi mata untuk kaki. yang detail-detail kayak telinga berkumur ya, itu sunnah. Itu bagian sunnah yang melengkapi kesempurnaan saja. Baik. Kalau seandainya ditinggal pun misalnya itu tidak mengurangi daripada sahnya wudhu kan seperti itu ya. Nah gitu, sehingga boleh ya, atau memang dianjurkan berhati-hati tadi, ihtiyat supaya tidak melakukan istimsak berlebihan gitu ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Termasuk tamat madho berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur pun secukupnya. Jadi malah disukai oleh Imam Syafi'i ketika saum itu sedikit saja berkumurnya, karena nanti akan menghilangkan aroma yang tidak sedap di saum itu. Karena aroma tidak sedap menurut Imam Syafi'i bagi manusia itu sangat istimewa di hadapan Allah gitu ya. Bahkan seperti minyak kasturi gitu ya. Ya, sebelum pertanyaan kedua dijawab, beberapa informasi dulu kita hadirkan, jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara simak ada seputarnya. Oke. Tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Warno, tapi ini ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Baik, saya bacakan dulu dari Mas Aang, ini di Sumatera. Iya. Ada pendengar kita di jauh di sana. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana caranya mengatasi perasaan malu saat awal-awal akan lebih tekun dalam beribadah, terutama saat mau ke masjid misalnya ketemu teman atau tetangga masih belum siap ditanyain tumben begitu ya. Terima kasih sebelumnya. Sama satu lagi nih Bapak J, saya sampaikan sekalian dari Mbak Putri Andara. Assalamualaikum Pak Ustadz, Puput mau tanya, sebenarnya batasan imsak yang pas itu apakah ketika berkumandangnya azan subuh atau menurut jam yang telah ditentukan? Karena kadang-kadang telat sahur itu masih buru-buru minum ketika awal azan subuh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik, yang pertama ya. Yang pertama dulu. Ada malu memang yang walaupun malu itu sifat dasar seorang Islam, tadi malu yang dimaksudkan adalah malu yang merupakan dorongan supaya menghindar dari sifat-sifat buruk ya, seperti itu, atau mengambil hak orang lain. Ada juga penjelasan dari beberapa ulama yang menyatakan ada sebagian malu itu yang akhirnya merugikan kita semuanya begitu ya. Sampai dikatakan oleh Qotiyat rahimakumullah misalnya ya, dan yang lainnya, malu yang menyebabkan menyia-nyiakan hak bukanlah malu yang disyariatkan, bahkan itu ketidakmampuan dan kelemahan ya. Jadi
kita malu untuk berbuat baik itu sebetulnya bukan malu, tapi itu kelemahan. Ya beda ya. Keminderan beda ya. Minder dengan malu berbeda ya. Kalau minder itu memang rasa kita merasa tidak pede saja, rendah diri ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Dan itu terkadang menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai suatu keberhasilan ya. Baik itu keberhasilan misalnya prestasi akademis maupun prestasi religi kita, keagamaan kita dan sebagainya kan gitu ya. Bisa menjadi penghalang dan bahkan penghancur ya daripada kesuksesan kita. Maka bisa dikatakan ya, malu yang menyebabkan pelakunya menyia-nyiakan hak Allah ya, sehingga ia beribadah kepada Allah dengan kebodohan tanpa mau bertanya tentang urusan agama, menyia-nyiakan hak dirinya sendiri, hak-hak orang yang menjadi tanggungannya dan hak-hak kaum muslimin adalah tercela. Karena pada hakikatnya ia adalah kelemahan dan ketidakberdayaan ya. Di antara sifat malu yang tercela adalah tadi seperti contoh misalnya malu untuk menuntut ilmu ya, seperti itu, malu mengaji, malu membaca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kewajiban seseorang ya, seseorang muslim. Kemudian malu untuk sholat berjamaah di masjid ya, karena ya itu tadi terhalang oleh teman-teman, misalnya ada yang ngatain nanti membuli, kok tumben salah satunya itu soalim dia gitu biasanya ya. Malu memakai busana muslimah gitu ya, malu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya ya. Dan yang semisalnya, sifat malu seperti ini tercela karena akan menghalangi memperoleh kebaikan yang sangat besar. Maka Bunda Aisyah dalam riwayatnya menyatakan sebaik-baik wanita adalah kaum Ansor. Dia tidak malu bertanya kepada Rasulullah tentang agamanya gitu. Padahal maaf ya, Rasulullah juga mempunyai sifat sangat pemalu sekali. Dan orang Ansor ini kemudian bertanya tentang sesuatu yang kaitannya dengan syariat, tetapi itu terkait seakan-akan privasi perempuan ya, bertanya tentang haid begitu ya, bertanya tentang hal-hal yang memang sebetulnya sangat privasi. Tetapi kemudian Allah menyatakan Allah yang hak tidak malu terhadap kebenaran kan begitu. Jadi kalau hal itu sifatnya kebenaran maka bisa disampaikan ya dengan tidak ada tendensi negatif tentunya kan seperti itu ya kan gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Mas Aang, semoga puas dengan jawabannya. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi, untuk batas imsak. Batas imsak itu tetap adalah azan ya. Azan di zaman Rasulullah itu 2 kali, ada azan awal, ada azan akhir ya. Yang menjadi patokan makan pertama itu azan awal gitu biasanya. Di situ maksudnya waktu sahur sebaik-baiknya ya ketika azan awal itu. Kira-kira jaraknya 50 ayat ya, membaca ayat yang sedang 50 ayat dari azan pertama sampai azan nanti yang terakhir yang kedua itu ya. Biasanya yang pertama itu Umi Maktum, kemudian yang kedua sahabat Bilal kan begitu biasanya gitu ya. Mungkin yang kalau hitungan menit sebelum kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam bisa gitu ya. Terus, itu yang afdol maksudnya ya gitu. Berarti azan imsak itu azan hanya imsak bersiap-siap gitu kan? Yang saya tahu. Bukan azan imsak sebutannya, tapi ya? Tarhim biasanya sebutkan assalatu wassalamu alaik yang kayak gitu di kita ya umumnya itu tarhim. Itu hanya sebagai peringatan saja untuk akan mendekati batas akhir. Sehingga begitu selesai tarhim itu otomatis kan langsung masuk azan. Nah, masuknya azan itulah yang menjadi batasan kita sudah berhenti makan. Berarti kita ketika boleh azan makan, ya. berkumandang sudah selesai gitu. Jangan makan sama sekali begitu ya. Ya, karena batasannya adalah ketika benang putih sudah nampak di atas benang hitam, maksudnya fajar sidik, dan fajar sidik itu artinya subuh begitu. Baik, mudah-mudahan Mbak Putri bisa dipahami ya. Gimana ya, waktunya cukup nggak sih? Mungkin singkat saja untuk pertanyaan dari Pak Warno tadi. Nah, yang kedua tadi, aduh agak tentang apa tadi, azan yang harus didahului dengan apa tadi? Oh ya, tasbih ya. Ya menjadi pensyariatan azan itu biasanya dengan cukup bismillah kemudian Allahu Akbar seperti itu kan ya, awal dasar pensyariatan azan, tidak ada tasbih itu. Kemudian untuk mempersiapkan diri saja, orang biasanya mempersiapkan diri supaya hatinya mungkin lebih khusyuk dalam melakukan azan dan sebagainya, atau memperhatikan orang, oh ini mau azan, makanya siap-siaplah pembicaraan dan sebagainya dihentikan kan begitu saja.
Itu hanya semisal tambahan. Kalau tambahan itu tidak dimasukkan ke dalam bagian azan maka tidak mengapa. Tapi kalau itu dikatakan afdolnya pakai tasbih begini misalnya gitu, itu tidak ada gitu. Sehingga azan, yang namanya azan ya mulai dari Allahu Akbar itu namanya panggilan untuk sholat seperti itu ya kira-kira. Selepas beberapa informasi berikut kita masih akan kembali tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Radio inspiratif dan informatif masih di Khidmat Ramadan, dan mungkin di menit-menit terakhir ini mungkin bisa disampaikan sebagai bentuk simpulan begitu ya, tentang bagaimana kita bisa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan ya dasar-dasar agama kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga Maha Malu ya. Disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Allah merasa malu kalau ada seorang hambanya menengadahkan tangannya kemudian meminta-minta atau berdoa kepadanya kemudian tidak memberi sesuatu apapun. Itu Allah malu begitu ya. Jadi malu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ya. Malaikat pernah dinyatakan oleh Rasulullah ketika memuji Utsman bin Affan, beliau sangat pemalu Utsman bin Affan ya. Malaikat itu malu ya kepada orang yang pemalu, yaitu Utsman bin Affan itu ya. Jadi malaikat itu malu, seakan-akan malu kalau misalnya mengetahui hal-hal yang tidak baik pada diri Utsman kan gitu ya. Sehingga malaikat pun namanya malu, dia nggak mau memperhatikan gitu artinya gitu. Jadi seakan-akan kesempurnaan Utsman di dalam menjaga harga dirinya, ifahnya begitu tinggi sehingga kayak misalnya guru gak usah diperhatikan, dia pasti baik begitu, seakan-akan begitu ya. Kemudian Rasulullah sendiri pemalu, bahkan lebih malu daripada wanita yang dipingit, itu gambarannya seperti itu ya. Nah, gitu. Kemudian para ulama juga pemalu, orang-orang yang berakal juga pemalu. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, silahkan berbuat sekehendakmu. Artinya menjadi gila dong kan gitu ya. Orang gila kan bebas. Ada nyanyinya juga ya. Orang gila itu bebas. Jadi orang nggak punya rasa malu sama. Berarti gila. Berarti gila begitu ya. Nah, seperti itu. Minimal kalau kita mengatakan tidak ada iman padanya kan gitu ya. Baik, sebagai kesimpulan, wajib bagi orang yang berakal tentunya untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku yang tercela. Di samping itu, berkah yang lain adalah selamat dari api neraka, karena akan dijamin oleh Allah SWT bahwa seseorang yang menjaga ifah harga dirinya berarti adalah menjaga hak-hak kebenarannya atau kebaikannya. Dan kebaikan atau kebenaran itu tempatnya adalah di surga, pastinya demikian itu ya. Nah, kita berharap semuanya Mbak ya, Mbak Maya, kita semuanya, para pendengar semuanya bisa menjaga ifah atau rasa malu diri kita, sehingga termasuk orang-orang yang berada di dalam pihak yang benar tadi, seperti itu ya. Baik, dan terima kasih Bapak Amrullah sudah hadir di studio sebagai narasumber untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan demikian tadi saudara-saudari Khidmat Ramadan edisi hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi ketemu lagi esok hari di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.